Jadi yang banyak diperbincangkan itu soal alasan kenapa pra peradilan Hasto nih tidak dapat diterima gitu sama hakim. Jadi yang gua simak itu berdasarkan pertimbangan hakim itu dikarenakan adanya dua sprindik dalam satu permohonan pra peradilan. Dua sprindik, satu permohonan pra peradilan. Iya. Itu yang menyebabkan permohonan menjadi kabul. Lah berarti Hasto ini disidik atau tersangka di dua kasus ya? Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Februari bro. Iya Februari bro. Udah 2025. Terus? Udah mau bulan Ramadan lagi bro. Iya bulan puasa 2 minggu lagi ya. Ya tapi kok dunia hukum kita masih banyak cobaannya bro ya. Apa tuh cobaan yang terbaru bro? Berita-berita yang ada Rasman sama siapa satu lagi itu. Oh, nggak kenal juga gua. Sama siapa tuh yang naik meja? Oh, ya si itulah. Si itu. Si itulah gitu. Terus Rasman nggak naik meja, yang si itulah yang naik kuasa meja. Hukumnya itu naik meja. Terus ada yang seru juga di Penjaksel. Kemarin tanggal berapa ya? Kemarin 13. Ya kemarin kan gua sidang juga bro. 13 Februari. Ya. 13 Februari sudah diputus pra peradilannya Hasto. Ya Hasto itu sidangnya barengan juga gua kemarin. Berapa hari bro? Kalau ini ketentuannya pra peradilan itu diputus? Ketentuannya 7 hari dari sidang perdana. Dari sidang perdana ya, pada saat pihak lengkap. Pada pihak lengkap. Pemohon dan termohon datang. Iya betul. Berarti kalau Hasto KPK datangnya? Ya KPK. Kenapa di Jaksel ya? Karena domisili KPK adanya di Jakarta Selatan. Oh, pinter lu. Buset. Jadi gini, kalau itu diatur di dalam mekanisme gugatan atau permohonan perdata, karena pada hukum acara perdata kan pra peradilan itu diajukan di tempat domisili termohon ataupun tergugat. Iya. Gitu. Ya oke lah. Termohon tergugat ya. Iya. Terus yang menarik apa nih highlightnya dari Hasto? Kenapa bisa tidak diterima NO ya? Kenapa bisa diterima kalau berdasarkan? Maksudnya kenapa tidak diterima? Ya, kenapa tidak diterima? Kalau berdasarkan pertimbangan hakim pra peradilan. Nonton langsung kan? Gua waktu itu kebetulan nonton langsung. Jadi selesai gua sidang, lanjut sidang Hasto kan. Kebetulan panitera dan hakimnya itu hakim yang pemeriksa perkara gua juga gitu. Iya. Jadi disitulah gua nonton Hakimnya langsung. pakai hakim pas pemeriksa perkara lu juga? Iya, sama. Jadi sebelum mutusin Hasto, ente dulu yang sidang? Gua dulu yang Persis sidang. satu? Beda ruangan sih sebelahan. Oh, tapi abis lu langsung pindah dia? Iya, gua langsung mantep. pindah, gitu. Jadi gua sempat menyaksikan langsung lah di situ kan. Mukanya hakim yang lagi periksa perkara agak tegang dong. Jangankan hakimnya bro, paniteranya aja dimintain nomor handphone, nolak tumen-tumenan kan. Buat info kan? Iya, kita kan biasa lah tukeran nomor handphone sama panitera kan untuk atur jadwal sidang. Iya. Ini ketakutan banget, jangan bang katanya ini lagi genting suasana banyak yang error kali ya. intervensi dia kan, jadi dimatiin udah 2 minggu kan saya matiin HP. Iya, dengerin juga. Karena perkara Hasto, saya nyalain lagi handphone. Ya berarti independensi hakimnya diuji ya. Iya benar diuji. Ya. Nah, terus apa tadi highlightnya? Jadi yang banyak diperbincangkan itu soal alasan kenapa pra peradilan Hasto nih tidak dapat diterima gitu sama hakim. Jadi yang gua simak itu berdasarkan pertimbangan hakim itu dikarenakan adanya dua sprindik dalam satu permohonan pra peradilan. Dua sprindik, satu permohonan pra peradilan. Iya. Itu yang menyebabkan permohonan menjadi kabul. Lah berarti Hasto ini disidik atau tersangka di dua kasus ya? Iya betul, di 2 kasus kan seperti yang podcast kita lalu kan udah bahas kan, kasus suap sama perintangan penyidikan. Oh, kasus suapnya udah ada putusan pengadilan yang Wahyu itu ya? Iya betul. Perintangan penyidikannya ini kasus baru. Yang yang disuruh nyeburin ini. Iya, nyeburin handphone terus suruh kabur Harun Masiku. Dugaan lah. Iya. Terus kenapa? Emang masalahnya apa?
Ya masalahnya yang tidak diterima oleh pihak pemohon, yakni harusnya 2 sprindik itu dalam satu permohonan itu bisa diterima gitu. Iya, tidak itu menurut pemohon. Menurut pemohon, karena pemohon mendalilkan, bukan mendalilkan sih, berstatement dia tidak ada larangan dalam satu pra-peradilan itu untuk membatalkan 2 sprindik. Nggak ada larangan memang. Nggak ada larangan memang seperti itu. Terus? Itu ya kalau menurut gua ya. Menurut hakim dulu. Ya menurut hakim itu menjadi gugatan permohonannya menjadi kabur karena dalam mekanisme pembuktiannya bercampur antara bukti sprindik 1 dan bukti sprindik yang kedua gitu. Berarti obskur, berarti eksepsinya KPK diterima. Termohon KPK diterima oleh hakim. Oke. Substansinya seperti itu. Menurut lu? Kalau menurut gua sendiri gini, kita runut dulu ya untuk proses pra-peradilan ini. Jadi dalam perjalanannya kan penetapan tersangka itu mulai menjadi objek pra-peradilan itu semenjak tahun 2015 pasca putusan Budi Gunawan sebagai tersangka itu menjadi landmark decision. Ya betul. Nah, jadi setelah itu terus di GR lah di MK Prof Magdir waktu itu sebagai pemohon dikabulkan bahwa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan termasuk menjadi objek pra-peradilan. Nah, sekarang kita uji nih, kalau misalkan pemohon mendalilkan penetapan tersangka itu tidak sah, itu kan dasarnya seseorang ditetapkan sebagai tersangka itu adalah dengan adanya sprindik. Nah, sprindik itu melatar belakangi penetapan tersangka gitu. Nah, apabila ada 2 sprindik dalam satu tersangka, nah itu kan dimungkinkan berarti ada 2 kasus yang berbeda nih. Nah, ini jelas kan kasusnya satu suap, kasus satu perintangan penyidikan. Nah, dalam mekanisme permohonan pra-peradilan itu kan lebih banyak pakai hukum acara perdata. Betul. Nah, jadi untuk membuktikan dalil tidak sahnya penetapan tersangka ini kan harus membatalkan 2 sprindik itu. Nah, jika digabung dalam satu permohonan, nah itu akan membiaskan hakim dalam memeriksa alat bukti pemohon. Misalkan nih, bukti A ini untuk sprindik yang mana, bukti B ini untuk sprindik yang mana gitu. Jadi menurut gua sih di situ hakim seolah-olah bingung gitu. Jadi bukti yang mana sih yang untuk membatalkan sprindik 152 dan sprindik 153 itu, bro? Karena dicampur gitu. Gini. Berarti bukan nggak boleh satu permohonan 2 sprindik. Sorry nih. Iya betul. Satu permohonan 2 sprindik. Tapi cara mengemas permohonannya yang kurang pas, makanya hakim jadi nggak cocok tuh. Iya betul. Permohonannya sama yang diminta penetapannya. Nah itu gitu. substansinya seperti itu. Cuma kan orang banyak salah tafsir nih. Nggak ada larangan 2 sprindik dalam satu permohonan pra-peradilan. Emang nggak ada larangan. Cuma kan di sini substansinya bagaimana supaya hakim nih bisa mencermati alat bukti yang diajukan oleh pemohon. Apabila alat buktinya tidak bisa meyakinkan hakim dan membingungkan hakim, yaitu antara posita dan petitumnya kan nggak sinkron tuh. Jadi permohonan tidak dapat diterima. Tidak dapat diterima artinya belum masuk pada pokok persoalan pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan tersangka Hasto itu, bro. Nah, berarti akibat hukum dari tidak diterimanya permohonan NO penetapan tersangka itu apa? Tidak diterima itu artinya perkara kembali pada keadaan semula. Penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK itu tetap dinyatakan sah selama tidak ada putusan yang membatalkan penetapan tersangka itu. Iya, gue tahu sih sebenarnya. Seperti itu, bro. Iya. Berarti ya Hasto tetap tersangka dong. Ya tetap tersangka. Bisa diulang nggak ya pra-peradilannya? Lucu juga sih kalau. Tapi gini. Prof Edi itu pernah kan jadi tersangka. Kalau nggak salah berapa kali dicabut sama dia. Tapi memang belum sampai itu kan putusan. Kalau dicabut belum diputus. Kalau ini kan udah diputus. Tapi kalau NO begini masih bisa kan? Kan nggak ada batasan juga. Iya, kalau NO masih bisa dengan catatan
pemeriksaan pokok perkaranya belum dilimpahkan ke persidangan. Ya, Boleh ya, itu dua-duanya dia mengajukan lagi pra peradilan gitu tuh. Oke. Jadi masih ada peluang untuk Hasto melakukan permohonan pra peradilan ulang. Berarti ini hanya masalah penyajian aja. Iya, betul kalau kan? gua menganalisa masalah penyajian Ya, yang kurang apa ya? Kurang cermat gitu dalam Iya. mengemasnya gitu, Bro. Iya. Tapi kita belum lihat putusannya sih. Ini kan baru. Iya, Belum lihat kan lu? Baru dengar. kalau lihat sih belum, cuma kan gua denger langsung Tapi kita harus lihat ininya uraiannya, hakim bro. membacakan pertimbangannya. Iya. Ya, gue sih setuju. Gue sebenarnya nggak ada larangannya ya. Dua nggak ada sprinting larangannya. dilakukan dalam satu permohonan. Kita juga permohonan kadang-kadang kan minta beberapa. Ya harusnya kalaupun dalam satu hal dia nggak cocok, misalnya ya dalam permintaan penetapan dalam petitumnya itu nggak cocok, ya dia tinggal dikabulkan sebagian aja. Iya kan? Kan kita biasa juga begitu. Ya berarti ini nggak nyambung menurut hakim. Iya, menurut hakim. Antara uraian, pembuktian, dan permintaannya. digabung dalam satu wadah gitu. Iya. Terus gimana ke depannya nasib Pak Hasto nih di tangan KPK? Ya kedepannya si Pak Hasto tergantung sama KPK. Selama dia masih jadi tersangka, KPK berwenang untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Tapi kan dia punya SP3 juga, bro. SP3 yang mana? Kan misi di SP3 juga sama. Oh ya bisa lah, cuma kan dalam hal ini nggak mungkin juga KPK melakukan SP3. Ya, kalau nggak fight di pokok perkara ya, Iya, di fight pengadilan. Ya baik di pokok perkara. Cuma kalau gua sih ya, kalau dari sebagai gua ditunjuk sebagai lawyernya, ya gua akan masih mengajukan pra peradilan tuh, gitu. Dicoba dulu sekali lagi. Iya, karena masih ada peluang gitu kan. Tapi kalau kalah 2 kali, telak juga, bro. Ya itu kan perjuangan, bagian dari perjuangan, resiko perjuangan hukum. Bukan dilihat kepentingan pribadi kalah 2 kalinya. Iya, mulia bukan juga. dari situ. Sejak Kan kapan lu jadi kita mulia begini? harus memaksimalkan potensi yang ada Iya, buat iya, pembelaan iya. si klien ini. Kalau potensinya masih ada, kenapa nggak dimaksimalkan gitu kan? Iya. Karena kan putusannya NO tuh. Artinya kan belum masuk ke pokok perkara pemeriksaan Iya. sah atau tidaknya penetapan tersangka. Jadi belum nebis lah, belum terpakai itu permohonannya. Iya, belum terpakai seperti itu, bro. Oke, terus yang menarik lagi apa, bro? Yang menarik lagi dari putusan ini, nah yang menarik dari putusan ini sih, selama gua coba menganalisa terkait dengan pra peradilan, karena gua sebagai salah satu lawyer yang sering mengajukan pra peradilan Yang juga khusus, gitu, bro. khusus. Ya, Salah satu spesialisasi lu. ya salah satu spesialisasi gua. Selain ahli gitu. tanah. Ya selain itu ya. Selain geologi, lu kan geologi ya, pakar geologi. Udah lu nggak usah diperpanjang. Kan ahli tanah kan Iya. geologi. Jadi begini, bro. Nah, kalau untuk penetapan tersangka, pembatalan penetapan tersangka, memang selama gua mencermati ya baru kali ini ada permohonan pra peradilan untuk membatalkan 2 sprindik dalam satu permohonan pra peradilan, Iya, yang iya, mana iya, tersangkanya satu orang gitu, Iya, bro. iya, Nah, yang iya. sering terjadi itu kan 2 tersangka itu dilakukan permohonan pra peradilan dalam satu permohonan, itu sering terjadi seperti itu. Ada Tapi yang kalau kabul ya? itu ada yang ditolak, dikabul, dan di NO juga ada gitu kan. Tapi kalau untuk 2 sprindik dalam satu permohonan, emang gua rasa ini baru terjadi gitu. Iya, bro. iya, iya, Gua rasa baru terjadi karena ya jarang juga orang yang dijerat dalam 2 kasus yang berbeda mengajukan pra peradilan gitu. Iya. Tuh. Ya, mudah-mudahan inilah ya dapat pencerahan Pak Hasto dan juga proses hukum ini ya. Kita nggak pernah tahu ya. Karena kita nanti ngelihat di pokok perkara atau di ada upaya hukum lainnya. Deponering mah kalau deponering pakai ini ya, pakai jaksa agung. Ya. Nggak cocok juga, berarti upaya yang bisa ditempuh ya Pra peradilan untuk ulang. mendapatkan SP3 berarti ya, lewat pra peradilan atau di SP3 langsung sama KPK. Tapi kan ada alasan-alasan SP3 nggak bisa serta-merta SP3 aja langsung gitu kan. Oke, perjalanan masih panjang tapi waktu semakin mepet ya kan. Dan kayaknya harus juga dilimpahkan perkaranya. Ya kalau nggak bakal menggantung. Ya kemungkinan Nasib sih orang. kalau pihak Hasto mengajukan pra peradilan ulang ya bisa jadi di tengah jalan KPK melimpahkan perkaranya. Iya, ya Karena biasa lah. mungkin KPK juga nggak mau bertarung yang kedua kali kali ya. Ya, kalau gue sih ya harusnya
maksimal lah ya, karena langkah untuk memenjarakan orang itu langkah yang berat, pertanggungjawaban pidana itu ya. Kalau bisa diberikan dulu ruang seluas-luasnya untuk tersangka tuh untuk menguji, ya harusnya sebelum dinaikkan ya dikasih waktu dulu lah. Oke, kira-kira begitu. Menarik juga nih pra peradilan, padahal ruang lingkupnya kecil, tapi semenjak bisa dikerjakan dulu pada saat Budi Gunawan dan ada putusan Mahkamah Konstitusi yang nomor berapa ya? 21 tahun 2014. Iya. Tapi putusnya di Februari 2015 kalau nggak salah ya. Itu jadi itu semakin hatam bener ya. Semenjak gaul mah gua lu jadi hatam pra peradilan. Enggak bro, gue pura-pura nggak tahu aja, gitu ya. kan? Ya ngerti dikit-dikit lah. Iya. Walaupun background gue bukan pidana, tapi kadang-kadang ada teman yang ngakunya ahli pidana, konsul juga ke gue gitu. Gitu. Oke bro. Oke, siap Kita bro. teruskan lagi. Kalau ada ini kayaknya panas, tapi kita lagi padat merayap ini. Iya benar. Dari bulan Dia pas agak bulan telat 2024 nih, bisa upload seminggu video ya. 3 kali 4 kali. Iya. Sekarang udah agak-agak berat karena lu juga udah menyandang beberapa jabatan di luar lawyer kan. Iya. Bagian advokasi hukum. Udah ngeri. Gua nggak mau bahas lah. Takut gue makin rendah hati gue. Lu Oke, lebih bro. tinggi lagi, bro. Oke bro, terima kasih bro. Oke, Kita lanjutkan siap, di bro. Siap. pertemuan-pertemuan berikutnya, kita komentari nih, biar semakin tajam. Oke. Dan kita juga semakin tahu gimana cara memperbaiki sistem. Oke bro. Oke, siap. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.